Baik, semuanya berhubung waktu sudah siang, jadi kita dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini di acara penyuluhan sosialisasi HIV ini kita ada narasumber bersama Dr. Nurul Komaria yang mungkin akan langsung saya berikan kesempatan waktu untuk beliau untuk mempersingkat acara. Untuk tempat dan waktu saya serahkan kepada Ibu Dr. Nurul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Ya, nama saya Dr. Nurul Komaria. Saya dokter di rumah sakit sekaligus diminta bantuan untuk penyuluhan tentang HIV/AIDS. Jadi pertama kita harus ketahui dulu apa sih HIV/AIDS itu. HIV/AIDS itu dia terdiri dari 3 kata. Yang pertama human. Human itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia manusia. Yang kedua imunodefisiensi. Imunodefisiensi itu adalah penurunan kekebalan tubuh. Jadi fungsi tubuh kita menurun. Yang ketiga itu virus. Jadi HIV itu adalah human immunodeficiency virus. Jadi HIV itu dia ada 4 fase. Yang pertama dibilangnya periode jendela atau bahasa Inggrisnya Windows period. Jadi kalau Windows period itu adalah dia pertama sudah terpapar, sudah di pemeriksaan tapi tidak ketemu gejalanya. Itu yang pertama. Fase kedua adalah dia sudah pemeriksaan lab, sudah positif tapi tidak menimbulkan gejala. Jadi hasil labnya sudah positif, misalkan ada 1 orang, dia sehat-sehat saja. Ketika dia mau transfusi darah, kan di screening tuh darahnya, oh ternyata dia HIV. Loh kok kita sehat-sehat saja? Karena selama ini dia tidak tahu. Itu dia sudah masuk dalam kategori fase kedua. Yang ketiga adalah dia sudah tahu, dia sudah pemeriksaan, dia sudah muncul gejalanya. Nah itu dia sudah dalam tahap ketiga. Tahap keempat sudah komplikasi. Entah nanti dia sudah mulai penurunan berat badan, kulitnya sudah mulai menghitam, sudah mulai muncul bercak-bercak di mulut, sudah kayak Nana orang sariawan, tapi lebih parah dari sariawan. Terus nanti rambutnya sudah mulai rontok dan lebih arah ke komplikasi lainnya. Dia lebih sering ke paru-paru. Penyebarannya dari mana sih? Penyebarannya ada 3. Pertama dari cairan tubuh, kalau laki-laki dari sperma. Kedua dari cairan vagina, artinya itu bersetubuh antara perempuan dan laki-laki. Yang kedua adalah dari darah. Yang ketiga dari ASI. Kalau ASI itu untuk ibu yang menyusui, atau misalkan ibu yang hamil dia terinfeksi HIV, itu dia tidak bisa menyusui anaknya karena memang sudah risiko sekali anaknya terkena HIV. Atau bisa saja ibunya sudah HIV baru ketahuan, terus anaknya sudah 1 tahun lebih, dia tidak bisa lagi memberikan ASI. Itu jadi yang pencegahannya ini yang paling penting. Karena kenapa? Ini kan rata-rata bapak-bapak. Data 2019 yang terkena HIV itu lebih banyak, lebih dari 60% itu pada laki-laki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau memang ada pertanyaan mengenai HIV/AIDS ini, dapat kita diskusi bersama ya. Kalau memang ada yang kurang dimengerti, ada yang mau digali lagi tentang HIV atau penyakit apapun yang menular. Karena sebenarnya infeksi menular seksual itu banyak. Bisa dari HIV/AIDS, bisa dari mana saja. Jadi kalau ada yang mau ingin ditanyakan, saya persilahkan. Yang tadi Ibu bilang pakai jarum bersamaan, Ya. suntik satu ke satu yang lain. Nah ini serangga, misalkan nyamuk gigi si Pak John kembali ke beta gigit, apa tidak terjangkit? Itu aja. Oke, ya. Terima kasih ya Pak, ini pertanyaannya bagus. Karena kan tadi gigitan dari serangga ya Pak. Iya. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir kan serangkanya gigitin Iya. yang pasien HIV, dia balik gigitin Iya. saya lagi misalnya gitu. Jadi HIV itu cuma bisa hidup di manusia, kecuali ada satu orang dia ada luka di
Kalau dia ada luka di mulut, entah dia jatuh, bibirnya lecet atau apa, bisa menyebarkan. Sariawan Jadi tuh gini Pak, orang kan dilihat nih dari parasnya, berat badannya turun. Orang berat badan turun dengan orang diet itu beda. Karena HIV/AIDS itu kalau dia nggak mengkonsumsi obat, virusnya berkembang biak, pada akhirnya dia meninggal. Itu udah stage akhirnya. Nah kalau kita mau check up Bu, itu gratis atau tidak Bu? Kalau mau check up kayaknya di puskesmas tuh gratis, karena dia ada program rutinnya. Baik, kami sudah sediakan itu. Tapi kalaupun ada yang mau di check up dan memang mungkin sebaiknya di check up karena kita kan dari beberapa hari ini kerja terus-terusan mau tahu kesehatan kita. terus Ya nanti langsung dicek saja. supaya bila mana ada Ya, pencegahan. Terima kasih Bapak-Bapak, antusias sekali ya semuanya hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan tentang HIV/AIDS. Nanti kalau misalkan ada yang pengen sharing di luar ini boleh saya perkenankan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.